Oke, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini gue lagi ada di showroom Mazda yang ada di Pajajaran Bogor. Kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau kalian mau kepo sama apa yang ada di sini, kalian silahkan hubungi nomor yang ada di bawah sini nih. Kalau di sini nggak ada, kalian lihat aja di deskripsi. Di situ tampil lama. Nah, di sebelah gue ini udah ada Mazda CX-3. By the way, Mazda CX-3 ini di 2023 lalu menjadi mobil yang paling banyak terjual oleh Mazda, karena kalau nggak salah mobil ini laku sekitar 35% ya dari semua populasi mobil-mobil yang ada di Mazda. Jadi mobil ini cukup dilirik oleh masyarakat kita dan memang desainnya sangat atraktif sekali. Nah, ini merupakan Mazda CX-3 yang facelift dengan perbedaan tentunya fitur-fitur yang lebih lengkap dan perubahan-perubahan dari sisi eksterior yang cukup menarik, karena perubahan dari eksterior itu adalah over fendernya yang menjadi berwarna glossy, yang sebelumnya itu dia berwarna doff. Dan untuk fitur yang ditambahkan di mobil ini adalah Mazda Proactive Safety. Jadi mobil ini memiliki sistem safety yang cukup lengkap karena dia sudah dilengkapi juga dengan Eye Active Sense yang sangat lengkap, karena di dalamnya itu ada lane departure warning, kemudian ada smart city brake system depan maupun belakang, dan juga blind spot monitoring. Nah, dari sisi desain sendiri mobil ini masih 11-12 sama sebelumnya, tapi logo Mazda-nya tuh kalau ini terasa di dalam, terasa mewah dan dia seperti glossy gitu. Nah, grillnya juga dia masih berbentuk garis-garis gitu yang ada krom-kromannya di sekeliling grillnya situ. Kemudian diffuser bawah yang menarik karena dia berwarna hitam glossy, dan sensor 4 titik sudah dilengkapi di mobil ini. 2 ada di grill sini dan 2 lagi ada di kanan kirinya situ. Kemudian lampu sen ada di pinggir sini dan fog lamp juga sudah dilengkapi di bawah situ. Kemudian bentuk lampunya yang cukup menarik, sama seperti di belakangnya dia bentuknya kayak Angel's Eyes, jadi sangat futuristik sekali bentuk lampunya. Kemudian kanan kirinya tuh dia ada hiasan-hiasan chrome seperti di kanan kirinya sini. By the way, mobil ini punya dimensi yang cukup compact karena dia panjangnya itu nggak nyampe 4,3 meter, kemudian lebarnya sekitar 1,7 meteran ya, dan tingginya tuh dia sekitar 1,5 meteran. Nah, mungkin yang nggak ada di Mazda CX-3 sebelumnya itu adalah sunroof di atas itu, yang saat ini sudah dilengkapi juga dan fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan. Ngomongin mesinnya, mobil ini menggunakan mesin 1500 cc Sky Active G, yang mesin ini tuh bisa menghasilkan tenaga sekitar 111 PS dan juga torsi sekitar 144 Nm. Dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi otomatis. Oke, ini merupakan tampilan samping dari Mazda CX-3, dan sama dari samping juga dia kental sekali crossovernya karena over fender tuh dari belakang sampai dengan ke depan tebel banget dan warnanya tuh glossy, hitam glossy, dan ada side curve warna chrome di bawahnya sini. Nah, untuk mobil ini itu sudah dilengkapi spion yang sewarna body dan ada lampu sen di spionnya sini. Sayang sekali memang mobil ini belum dilengkapi kamera di spionnya, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan lane departure warning. Nah, kemudian handle pintunya dia sudah warna body dan nggak besar-besar banget ya, proporsional untuk ukuran mobilnya, dengan ada tombol keyless di handle-nya sini. Kemudian kalian lihat kalau di pintunya sini ada putih-putih, ini sebenarnya stiker karena sebenarnya frame dari kacanya sendiri dia warnanya hitam glossy sama seperti yang ada di over fender sampingnya ini. Kemudian velgnya ini yang paling menarik karena ukurannya cukup besar. Dia velgnya ukurannya 18 in dengan warna two tone. Nah, velg berukuran 18 in ini dibalut dengan ban ukuran 215/50. Jadi sebenarnya ban ini dipasang di mobil ini sangat profesional sekali. Ditambah lagi untuk sisi pengeremannya di keempat rodanya sudah dilengkapi disc. Nah, sayangnya untuk mobil ini itu belum ada rail roofnya. Kayaknya kalau dikasih rail roof
tampilannya lebih crossover lagi kan. Oke, gue sekarang lagi ada di belakang dari Mazda CX-3, dan di belakang sini tuh gue langsung terfokus sama bumper belakang dan diffuser yang warnanya hitam glossy ini. Nah, diffusernya tuh menarik sekali, bentuknya agak bergelombang dan warnanya sama kayak warna bumpernya. Kemudian knalpotnya ada 2 biji, dan ini knalpotnya asli ya, bukan hiasan doang. Nah, kemudian di bumper belakangnya sini dia ada sensor parkir 4 titik, dan fog lamp belakang juga ada tuh 2 titik di kanan kirinya. Tidak lupa di atas plat nomor sini ada kamera mundurnya juga. Nah, berbicara stop lampnya, dia bentuknya tuh unik ya, dia bentuknya kayak Angel's Eyes, dan di bawahnya sini ada tulisan CX-3 dan juga sebelah kanan Sky Active G. Nah, kaca belakangnya ini sudah dilengkapi sama defogger, kemudian wiper yang bergerak 180 derajat, spoiler yang terintegrasi sama lampu rem, dan spoilernya ini ada frame-nya di kanan kiri warna hitam glossy gitu. Nah, kemudian antena yang sudah shark fin sudah disematkan di mobil ini. Berbicara bagasinya, mobil ini sudah dilengkapi dengan tuas bagasi yang elektrik, namun memang pembukanya masih belum elektrik, artinya dia belum dilengkapi sama power tailgate. Nah, untuk bagasinya sendiri lumayan besar, dan bibir bagasinya tuh dia agak ke atas ya, jadi bagasinya tuh lantainya agak turun, dan kalau lantai bagasinya ini kita buka, dia ada ban serep dan toolkit. Nah, ban serepnya ini sayang sekali dia masih menggunakan velg kaleng. Nah, selain toolkit yang ada di dekat ban serep situ, di sebelah kanan sini tuh dia ada tempat penyimpanan dongkrak yang terpisah dari toolkit tadi. Nah, kemudian kalau bagasinya ini kurang besar, kalian bisa lipat bangku tengah 60-40, jadi bagasi kalian bisa lebih luas lagi. Oke, gue duduk di belakang dari Mazda CX-3, dan di belakang sini so far kita duduk di sini tuh nyaman karena paha gue tersangga dengan baik. Apalagi kaki kita bisa masukin ke bawah bangku depan, dan bawah bangku depan ini lebar banget, jadi paha kita sangat tersangga dengan baik. Nah, di belakang sini headroom kita 4 jari. Legroom kita lumayan, ada 1 tangan gitu ya, jadi lumayan lega sebenarnya di belakang sini. Dan di belakang sini tuh kita bisa duduk 3 orang karena dia headrestnya ada 3. Dan so far yang menurut gua paling nyaman itu adalah pada saat kita duduk di sini kita tidak perlu adjust headrestnya, jadi headrestnya tuh udah menyesuaikan dengan posisi tubuh gua yang ukurannya 175 cm, jadi udah nyaman banget. Nah, kalau duduk di sini kita cuma 2 orang, kita dapat armrest di sini, dan armrestnya tuh dia ada 2 buah cup holder. Nah, 2 buah cup holder ini bisa kita buka tutup, artinya kalau kita nggak mau pakai cup holder kita tutup aja, atau kalau kita mau pakai cup holder kita tinggal buka aja. Kemudian seperti mobil-mobil crossover lainnya, di belakang itu ada decknya buat biar bagasi kita tuh tidak terlihat dari luar, jadi bagasi kita aman. Selain itu, decknya juga bisa dipakai buat taruh payung, majalah, handphone, segala macam bisa kita taruh di decknya sih. Nah, di belakang sini yang gua sayangin itu kita nggak dapat asupan listrik di belakang sini, karena di depan sini ada konsol box tapi nggak ada port USB-nya sama sekali, dan asupan AC pun kita dari depan semua, jadi di belakang sini tidak ada panel AC. Nah, door panelnya kita dia menggunakan bahan plastik keras hanya yang untuk atasnya aja, tapi yang bawahnya sini dia menggunakan bahan abu-abu yang ada jahitan aslinya. Dan yang kena tangan kita itu dia menggunakan bahan soft ya, sama seperti yang dipakai di bangkunya, dan ada jahitan aslinya juga. Nah, kemudian di sini of course ada power window, dan dia dikelilingi sama karbon-karbonan plastik. Kemudian handle-nya warna silver, dan di paling bawah tuh dia ada bottle holder yang cukup besar dan lumayan buat kita naruh botol kita. Nah, selain itu di belakang sini itu kita dapat hand grip yang sudah retractable kanan kiri, kemudian lampu baca sport. Dan yang paling bikin gue bertanya-tanya, ini merupakan sebuah mobil yang berpenggerak depan, tapi di tengah sini tuh dia ada gundukannya gitu. Mungkin ini buat jalan kenal. Oke, gue duduk di bangku paling depan dari Mazda CX-3. Dan so far duduk di sini tuh terlihatnya benar-benar beda daripada yang lain, karena memang Mazda tuh punya sesuatu segmen yang paling beda daripada mobil-mobil Jepang lainnya. Nah, kita berbicara satu persatu. Ini merupakan bahan dashboardnya menggunakan bahan plastik keras,
Tapi yang di tengah sini dia menggunakan bahan seperti bludru gitu ya, ada jahitan asli sama seperti yang di door panelnya gitu. Dan model-model sekarang itu mobil-mobil itu pakai entertainment system yang floating gini, jadi udah modern sekali. Tapi yang bikin gue bingung itu adalah panel AC-nya di depan sini, karena panel AC-nya tuh ada dua jenis, yang satu bulat-bulatan dari kiri, tengah, kanan, dan di tengah tuh ada yang modelnya gepeng gitu ya. Jadi bedanya itu aja. Kemudian di panel AC-nya ini dia ada lingkaran-lingkaran merah gini kalau yang ini. Kemudian kalau kita ke bawah itu dia ada kontrol AC, dia ada heaternya juga, dan masih pakai puter-puteran. Tapi ini menurut gue yang paling fill in banget. Dan kalau kita ke bawah lagi tuh dia di sini ada yang namanya wireless charging. Nah, tidak lupa mobil ini juga ada USB slotnya 2 biji, dan ada power outlet 12 volt 1 biji. Nah, mobil ini itu ada slot buat SD card-nya, jadi kita bisa naruh SD card di sini. Dan kalau kita ke belakang lagi tuh dia ada tuas transmisi otomatis, dan di sini tuh ada mode berkendara. Nah, untuk mobil ini dia itu mode berkendaranya ada dua ya, ada yang sport dan ada normal. Nah, kemudian ke belakang lagi itu ada buat ngatur entertainment systemnya. Jadi ada di sini buat home, tombol-tombolan buat entertainment systemnya, kemudian volume lewat sini, dan juga ada cute brake dan ada auto hold-nya. Nah, selain kita bisa setting entertainment systemnya lewat sini, kita juga bisa setting entertainment systemnya lewat setir tombol-tombolan yang ada sebelah kiri sini. Nah, kita berbicara ke belakang lagi, itu ada bottle holder atau tempat penyimpanan di sini terbuka yang nggak cukup besar, tapi ada layernya ya. Kalau kita pencet tuh dia ada nongol layer gitu, jadi sebuah cup holder di tempat penyimpanan sini. Kemudian ini ada armrest yang dia tuh menggunakan bahan yang sama seperti bangkunya. Dan kalau kita buka tuh dia ada tempat penyimpanan lagi yang sebenarnya di skat-skat ya tempat penyimpanannya sini. Cuman ini bisa dicopot. Jadi kalau kalian nggak mau di skat-skat tempat penyimpanannya, ini kalian copot aja. Jadi di situ tempat penyimpanannya jadi lebih lega. Kemudian sama seperti yang di depan tadi, kalau dipencet itu dia ada layernya juga buat cup holder. Jadi cukup unik juga tempat penyimpanan di Mazda CX-3 ini. Nah, selain tempat penyimpanan tertutup di sini, kita juga ada tempat penyimpanan tertutup di sini yang lumayan besar, dan ini menurut gua terbesar di kelasnya. Nah, kita berbicara ke setirnya tuh dia menggunakan bahan agak keras, tapi di dalamnya sini dia ada jahitan asli, dan sayangnya ini belum flat bottom ya, jadi masih bulat gitu, dan ada pedal shiftnya di kanan. Nah, di belakang setirnya tuh seperti biasa ada tuas-tuasan buat wiper sama buat lampu-lampuan. Nah, di sebelah kirinya situ dia ada start-stop engine button yang agak kupet, dan setirnya ini dia bisa di setir dan secara quick, sudah cukup baik sekali untuk penyetelan setirnya. Kemudian di instrumen clusternya dia bulat di tengah, dan kanan kirinya tuh dia ada hiasan-hiasan monitornya, dan MID-nya yang cukup lengkap karena dia memang ada average untuk konsumsi BBM-nya. Nah, kita berbicara ke sebelah kanan setir, banyak tombol-tombolan. Di sini ada i-stop-nya di on off, terus TCF-nya di off, terus ada sensor parkir, dan di bawahnya ada tuas-tuas buat BBM dan juga kapasitasnya. Kita berbicara ke door panelnya, sama seperti di belakang. Di atasnya sini dia bahannya keras, tapi yang di bawahnya sini dia udah bludru, dan yang kena tangan kita lagi-lagi dia sudah soft karena dia bahannya sama seperti bahan bangkunya. Kemudian power window 4 titik sudah disematkan di mobil ini, dan yang otomatis itu hanya di pengemudi depan, dan itu otomatis naik dan turunnya. Kemudian door lock tidak lupa, windows lock juga ada, dan juga ada electric mirror di depan. Nah, kemudian di bawahnya ada bottle holder yang cukup besar, dan tempat penyimpanan di belakang. Nah, untuk bangkunya duduk di sini tuh cukup nyaman ya, karena gua duduk di sini tuh agak plek, dan bangkunya tuh bisa di setel maju mundur. Kemudian high adjusternya juga sudah ada, dan juga ada recliningnya. Jadi cukup lengkap, walaupun pengaturan bangkunya itu masih manual. Jadi kalian berkendara di mobil ini bisa sangat ergonomis karena setirnya bisa tilt dan teleskopik. Kemudian pengaturan bangkunya juga sangat lengkap. Nah, selain itu di tengah sini sudah ada lampu spion tengah yang cukup besar,
dan masih disematkan tempat penyimpanan kacamata di sini. Dan ini ada pengaktif lampu ya, dan tidak lupa ada juga buat buka tutup sunroof karena mobil ini memang sudah disematkan sunroof. Kemudian sun visor, karena ini ada kacanya ya. Oke, mungkin itu tadi pembahasan kami dari Mazda CX-3 facelift ini. Gimana menurut kalian perubahan yang disematkan ke mobil ini? Kalau menurut kami perubahannya cukup banyak dan cukup signifikan, terutama di sisi safety-nya. Karena Mazda CX-3 ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti Eye Active Sense yang memang banyak sekali fitur safety-nya di dalam situ. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga buat subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Sama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam motor.